bisa berjam-jam dengan jarak sangat jauh, padahal hanya dengan kedua sayap. Terbangnya burung membelah angkasa tak lain merupakan kemukjizatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu tanda dari kemahakuasaan dan kemukjizatan Sang Pencipta langit dan bumi. Burung memang sengaja diciptakan Allah bisa terbang untuk menunjukkan pada manusia akan tanda-tanda kebesarannya. Dalam surat An-Nahl ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman." Surat-surat dalam Al-Quran yang lain menunjukkan keistimewaan burung dibanding hewan lainnya. Ia menjadi salah satu hewan yang mampu berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 dijelaskan, jika Allah mengajari bahasa burung pada Nabi Sulaiman. "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Lebih istimewa dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan jika burung adalah hewan yang sangat taat. Hal itu misalnya sangat terlihat jelas dalam perilaku burung yang suka berkumpul. Ternyata merupakan salah satu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dijabarkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 19. "Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah." Hewan kedua yang disebut secara khusus dalam Al-Quran yaitu laba-laba. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah seperti rumah laba-laba. Mereka adalah orang paling lemah dan hanya bakal mendapatkan kerugian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 41, Allah mengibaratkan rumah laba-laba seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Allah. Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui." Berbagai bukti benar-benar menunjukkan kelemahan rumah laba-laba. Rumah yang paling rapuh. Salah satu alasannya lantaran tak mampu melindungi penghuninya. Bukan saja tak mampu melindungi dari cuaca panas dan hujan, namun juga tak mampu melindungi penghuninya dari berbagai mara bahaya. Sebuah penelitian menunjukkan jika rumah laba-laba bahkan tak mampu bertahan hingga semalaman, rumah paling rapuh bahkan mampu dirusak hanya oleh sentuhan jari. Fakta lain yang tak kalah mencengangkan terkait dengan maksud pembuatan rumah laba-laba itu sendiri, ternyata rumah laba-laba dibuat oleh laba-laba betina untuk menjerat dan memperdaya laba-laba jantan. Usai laba-laba betina berhasil merayu dan melampiaskan hasratnya, laba-laba betina berupaya membunuh laba-laba jantan. Muncul sifat licik dan jahatnya yang kejam. Gambaran sikap laba-laba betina kembali menjadi gambaran untuk orang-orang musyrikin. Selain lemah seperti rumah laba-laba, orang-orang yang meminta perlindungan selain pada Allah juga merupakan orang-orang yang licik. Jiwa mereka lemah, tak memiliki perlindungan, bahkan perangai mereka juga licik, seperti perilaku laba-laba betina. Hewan ketiga yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran yaitu semut. Hewan kecil yang bicaranya bisa didengar bahkan dimengerti oleh Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam Al-Quran, seorang raja semut meminta pada para pasukannya untuk segera masuk ke sarang karena pasukan Nabi Sulaiman akan datang. Khawatir jika tidak masuk sarang bakal terinjak bala tentara Nabi Sulaiman. "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman sontak tersenyum mendengar perkataan Raja Semut itu. Ia pun bersyukur pada Allah lantaran dikaruniai kemampuan mendengar serta memahami perkataan semut. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan pada para pasukannya untuk berhenti sejenak. Nabi Sulaiman berdoa, seperti yang tertulis dalam surat An-Naml ayat 19. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dari gambaran ayat Al-Quran mengenai semut, nampak terlihat jika semut merupakan hewan yang taat, kompak, serta menuruti perintah rajanya.
Pantas saja selama ini semut merupakan hewan yang suka berkelompok. Mereka bekerja sama dalam mencari makan, berangkat dari sarang sama-sama dan pulang juga berbarengan. Ia memiliki seorang raja yang mampu memberi perintah dan komando pada teman-temannya. Hewan terakhir yang mendapat kedudukan istimewa dalam Al-Quran adalah lebah. Ia merupakan hewan sangat istimewa lantaran mendapat perintah langsung dari Allah untuk membuat sarang-sarang lebah di seantero muka bumi termasuk di rumah yang dibuat oleh manusia. Lebah membuat sarangnya yang memiliki manfaat untuk kesehatan umat manusia atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam surat An-Nahl ayat 68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Selain menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat kesehatan, sarang lebah ternyata memiliki keunikan tersendiri. Seorang peneliti mengungkapkan jika sarang lebah bak sebuah arsitek yang canggih, yaitu selalu berbentuk segi 6 atau heksagon. Sarang yang unik yang sekilas nampak rapuh, namun mampu menyimpan banyak madu dan lebah di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh lebah dengan membuat sarang-sarang di berbagai belahan bumi pada akhirnya berdampak penting bagi roda kehidupan manusia. Madu yang dihasilkannya sangat bermanfaat sebagai obat penyembuh bagi manusia, seperti tertera dalam surat An-Nahl ayat 69. Selain sederet hewan yang tertulis dalam Al-Quran seperti yang diurai sebelumnya, agama Islam juga menghormati dan mengangkat kucing dalam kedudukan tertinggi. Dalam sejumlah riwayat bahkan disebutkan jika Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing kesayangan bernama Bueza. Banyak alasan penting mengapa kucing memiliki kedudukan istimewa. Salah satunya ia merupakan hewan yang tidak najis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Selain tidak najis, kucing juga diyakini sebagai hewan yang sering memanjatkan doa, memiliki kecerdasan, serta naluri yang tinggi. Berbagai video viral di media sosial menunjukkan bukti-bukti nyata mencengangkan. Salah satunya ketika seekor kucing menghampiri seekor imam masjid. Ia naik ke atas badan imam yang sedang melantunkan ayat-ayat ilahi. Muncul kepercayaan jika seekor kucing memang dikenal suka mendekati orang yang sedang sholat. Pasalnya, ia suka memanjatkan doa dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Bukti yang tak kalah mengagumkan terlihat ketika seekor kucing berupaya menyelamatkan nyawa anak kecil dari bahaya terjatuh. Dalam video viral terlihat kucing berkali-kali menepis tangan anak kecil agar jangan memegang pagar karena khawatir bisa terjatuh. Pemirsa Senyum Ramadan, hewan juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka juga merupakan umat Allah sebagaimana manusia. Sebagai Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang ada di muka bumi. Manusia memiliki akal, pikiran, dan hati nurani. Surat Al-Baqarah ayat 30.